Selamat datang di tahun 2084. Keempat, Konferensi Global Para Elit Sains. Saat ini dari lebih dari 100 negara, meliputi bidang komputer, obat-obatan dan penerbangan antariksa. 2000 lebih ilmuwan dari berbagai bidang. Ilmuwan berkumpul di sini untuk merayakan acara besar ini. Hanya satu orang dari Dacia yang hadir. Namanya Qintian. Meskipun Dacia besar, tapi hanya satu orang. Sungguh menyedihkan. Qintian anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Dacia, anggota Akademi Teknik, kepala proyek J40 dan H40, penanggung jawab teknologi nuklir generasi kelima. Mantin, kami telah berusaha keras dalam penelitian. Kami akhirnya menunggu hari ini. Tidak boleh membiarkan teknologi fusi nuklir dipegang oleh Insinyur Dacia. Mantin. Mantin. Qintian, jika tidak mematuhi aturan ujian, keluarlah dari sini. Ujian. Saya ternyata sedang mengikuti ujian. Sakit. Benar-benar nyata. Saya ternyata terlahir kembali. Sekarang saya membawa ilmuwan hidup kembali. Kamu di kelas biasanya membuat mimpi tentang bom atom, mimpi siang tentang fusi nuklir terkendali. Sudahlah, sekarang di ruang ujian, masih berani memikirkan wanita. Jika tidak serius mengerjakan, keluarlah dari sini. Lapor guru. Dia pasti karena soal ujian terlalu sulit, tidak bisa mengerjakan. Ingin merusak tatanan. Manfaatkan kesempatan untuk jawaban benar saya. Kitai, bukankah kamu sudah ditolak oleh Universitas Qingbei? Lihatlah Bu Guru. Dia sengaja mengganggu saya. Sikap mental. Takut saya merebut tempatnya di universitas ternama. Jangan ribut. Jangan mengandalkan kekayaan keluarga. Sedikit uang, boleh bertindak semaunya. Kalau tidak belajar dengan baik, saya akan memanggil orang tua. Ayah. Tidak baik. Saya ingat ayah saya. Hari ujian nasional. Tidak baik. Saya ingat ayah saya. Hari ujian nasional saya. Bunuh diri dengan melompat. Bu Guru, saya mau mengumpulkan lebih awal. Konyol, ini ujian nasional. Tidak sempat. Nanti kamu menangis. Berdasarkan ingatan masa lalu, ayah sekitar jam 10, melompat dari gedung pusat kota. Di sini jauh dari masih ada jarak. Saya harus cepat cari mobil. Mau mati ya? Mengapa halangi mobil saya? Istri, kamu masih hidup. Bagus sekali. Gila ya? Siapa istrimu? Hari pertama pulang ke negara. Preman. Istri belum mengenal saya. Saya tidak bisa bilang. Saya kembali dari masa depan. Masih ada 15 menit menyelamatkan ayah. Maaf. Barusan aku ketakutan. Kak, namaku Qintian. Aku anak ujian nasional. Ada urusan darurat di rumah. Butuh bantuanmu. Benar-benar anak ujian nasional. Katakan, apa yang terjadi di rumah? Ayahku mau lompat dari gedung. Apa? Istri. Anak. Uang kita. Didapu oleh Pinapur dari Amerika. Habis semuanya. Aku minta maaf sama kalian. Dia ngapain? Dia mau lompat ya? Ayahku di sana cepat. Ayah.
Jangan mendekat. Nak, bukannya kamu sedang ujian nasional. Kamu mau bunuh diri, aku bisa lulus ujian. Aku. Berhenti. Apa kamu mau bilang, rumah kita bangkrut dan punya banyak hutang? Gagal ujian nasional, keluarga jatuh miskin. Hidupku selanjutnya tidak ada harapan. Aduh, Laukin, bagaimana kalau kita lompat bareng? Ada satu lagi. Anak muda ini ngapain? Dia juga mau lompat. Jangan lompat. Jangan. Nah. Di sana bahaya. Kembali. Bahaya. Jangan sentuh aku. Baik. Baiklah. Ayah tidak bergerak. Jangan ikuti contoh ayah. Ayah tadi agak. Sekali ini saja kebingungan. Ayah hanya punya kamu satu-satunya anak. Jangan bicara yang tidak berguna. Aku tadinya berpikir untuk mewarisi sedikit harta. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Harta warisan itu apa sih? Ayah dulu mulai dari nol. Dan berhasil mengumpulkan jutaan. Sekarang masih bisa. Bangkit kembali. Jangan bohongi aku. Ayah bersumpah. Kamu yakin? Yakin pasti dan tentu. Sementara percaya sekali. Tapi aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak serius, bekerja dan menabung untuk warisan. Kalau aku tidak melompat sekarang, aku akan melompat nanti. Baik. Ayah janji padamu. Turunlah. Ayah mohon padamu. Turunlah. Percaya sekali lagi. Anakku. anak SMA ini cukup menarik. Anakku. Kita berdua nanti. Bersama-sama berjuang. Oh iya, ayah belum sempat tanya. Kenapa perusahaan kita bangkrut? Perusahaan software terbesar di Amerika, Mitrofar, sengaja menghentikan layanan. Dan malah menuduh kita melanggar hak cipta. Bayar ganti rugi saja. Sudah lebih dari 20 juta. Lagi-lagi Amerika. Selama puluhan tahun ini selalu melakukan sanksi teknologi terhadap teknologi tinggi kita. Sepertinya harus segera bertindak, memberi mereka pelajaran. Kamu, anak SMA memberi pelajaran ke Amerika. Benar-benar menganggapku sopir gratis. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan membangun 7 tingkat pagoda. Hari ini kamu menyelamatkan 2 nyawa. 2 nyawa berarti 14 tingkat jasa. Kamu harus berterima kasih padaku. Benar-benar pandai mengambil keuntungan. Kamu bilang tadi mau menghajar Amerika. Pakai ini. Benar. Nyonya Aiweyer. Jika saya tidak salah tebak, ini pasti adalah generasi berikutnya Firewall Weiyuan. Klisi datang ke kantorku. Siapa yang membocorkan sistem yang sedang kami kembangkan? Lapor polisi, segera lapor polisi. Saya akan membuatnya masuk penjara. Presiden tidak benar. Bagian kode ini, kami belum mulai mengembangkannya. Berarti, kecepatan pengembangannya lebih cepat dari kami. Cepat cari tahu orang yang mengirim email itu. Cepat pergi. Presiden, alamat IP sudah dikunci. Tapi di Gedung Putih. Lawan menembus firewall Gedung Putih. Menggunakan alamat IP kantor presiden. Untuk mengirim email kepada kita. Tampaknya tingkat teknologi lawan jauh lebih unggul dari kita. Panggil semua ahli teknologi ke sini. Saya ingin melihat seberapa hebat dia sebenarnya. Presiden, cepat ke sini. Tidak baik firewall kita. Sudah ditembus. Ya ampun, terlalu cepat. Sistem lumpuh 30%. Baru saja 40%. Satu orang menggilas. Tim hacker terbaik dunia. Monster seperti ini, kita mungkin tidak bisa menahan. Bagaimana sekarang? Laporkan ke CEO. Lawan tiba-tiba berhenti menyerang. Tapi meninggalkan peringatan.
lawan bisa dengan mudah menghancurkan kita, tapi sengaja tidak melakukannya. CEO, saya akan segera menghubungi organisasi intelijen untuk menyelesaikannya. Jenius seperti ini harus dimanfaatkan. Segera beri pesan kepada tuan itu. Saya bersedia membayar 1 miliar untuk kodenya. Sedang ujian nasional tidak bisa bepergian jauh. Peserta ujian nasional di Tiongkok. Talenta seperti ini kita harus dapatkan. Segera hubungi Universitas Harvard. Ikut saya ke Tiongkok untuk merekrutnya. Oh ya, saya ingat kamu bekerja di Pusat Matematika Terapan, benar kan? Apa yang kamu mau? Nanti kamu akan tahu. Jika kamu ingin membeli kode saya, mungkin lebih baik 1 miliar tadi langsung disumbangkan ke Tiongkok. Pusat Matematika Terapan. Mantin cepat kembali. Baru saja, Pusat kita menerima sumbangan 1 miliar dari grup Weiwan. Ayah, apa yang kamu katakan tadi benar. Bukan mertua ini. Benar-benar nyata. Baru saja, Weiwan langsung transfer 100 juta ke pusat kita. Katanya kita, untuk teknologi dunia. Telah melahirkan seorang genius. Tapi aku benar-benar tidak tahu siapa yang dia maksud. Kamu mau apa? Nanti kamu akan tahu. Ini adalah Oh ayah. Ini Kintian, peserta ujian tahun ini. Kintian ini ayahku. Profesor Matematika Terapan Negara. Ayah. Sudah satu keluarga, tidak perlu diperkenalkan lagi. Kamu ngomong apa? Ah, maksudku. Anak-anak Tiongkok adalah satu keluarga. Hahaha. barusan kamu bilang Xiaoqin adalah peserta ujian tahun ini. Kalau begitu sekarang, seharusnya sedang di ruang ujian kan? Paman sejujurnya. Tahun ini aku mengundurkan diri dari ujian. Mengundurkan diri berarti tidak percaya diri. Menunjukkan belajarmu selama ini belum maksimal. Ujian nasional memang penting, tapi bukan satu-satunya jalan. Selanjutnya aku berencana fokus mengembangkan teknologi perangkat lunak, mengambil alih paten yang dimonopoli Amerika. Anak muda, hidup harus realistis. Ujian nasional belum selesai. Sudah bilang ingin bersaing dengan Amerika soal paten. Hanya punya semangat patriotik, tapi tidak punya kemampuan tidak bisa. Bukankah ini teori Ramsey? Masalah matematika terkenal. Nak, kamu punya ide? Ah, ayah sudah 40 tahun. Banyak orang jenius. Enggak ada masalah yang belum terpecahkan. Kintian seorang siswa SMA. Mungkinkah dia? Ayah terlalu terburu-buru. Ayah cuma soal matematika. Seberapa penting itu? Tentu saja. Jika soal ini berhasil dipecahkan oleh negara kita terlebih dahulu, pertahanan dan antariksa, teknologi medis dan sains akan jauh melampaui seluruh dunia. Pada saat itu, barulah anak-anak negeri kita bisa bangga dan berbesar hati. Hanya saja dalam hidupku ini, sepertinya aku tidak akan melihatnya. Jangan bicara lagi, ayo. Aku akan membawamu minum obat. Bukankah ini teori Ramsey dalam Sunflower Conjecture? Memang sulit, tapi tidak sampai 60 tahun belum terpecahkan kan? Ramsey menyatakan, dalam graf lengkap yang cukup besar, apapun warna sisi, bagaimanapun diwarnai, pasti ada subgraf lengkap monokromatik, yaitu subgraf lengkap dengan warna yang sama, apapun warna sisi, bagaimanapun diwarnai. Setidaknya ada dua warna, pasti ada satu subgraf lengkap. Di kehidupan sebelumnya, kamu tidak berhasil dan meninggal dalam kesedihan. Di kehidupan ini menantumu akan mewujudkan keinginanmu. Tadi pemuda itu. Tentang teori Ramsey, aku masih punya banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya. Ah, ayah. Dia cuma
Siswa SMA biasa. Kamu bicara ini sama dia. Dia bisa mengerti apa? Juga. Soal ini memang agak. Ini. Siapa yang nulis jawabannya? Yah. Barusan ini juga gak ada orang lain. Pasti Kintian. Diam-diam dia nulis sembarangan. Jangan marah ya. Yah. Seharusnya begitu. Yah. Gak apa-apa kan? Kalau emang marah, marahin aku aja. Yah. Anak. Barusan Kintian ini sangat mungkin adalah jenius sejati. Cepat fotoin jawabannya. Aku mau kirim ke teman-teman lamaku buat verifikasi. Cepat. Ah. Orang-orang tua ini lagi mimpi di siang bolong. Gak mungkin ini gak mungkin. 60 tahun. 2 generasi belum selesai. Soal matematika. Hari ini akhirnya terwujud. Yang ngerjain adalah Kintian siswa SMA Lefteng tahun ini. Jangan ada yang rebut. Anak ini udah aku booking buat jurusan matematika Fudan. Cepat pesen tiket pesawat. Aku mau ke Lefteng. Sekarang juga. Kita total nilai ujian 680. Yah, aku ujian. Dapat 680. Aku bisa daftar. Universitas Qingpei. Anak-anak, kamu hebat banget, hebat banget. Anak, dapat nilai berapa? Gak masalah kok. Ya. Aku mau isi formulir Universitas Cheongbu, spesialisasi fisika nuklir. Yo. Ini bukan ujian yang ditinggalkan di tengah jalan. Sampah Kintian? Siapa anakku? Jangan khawatir tentang dia, yang sangat tinggi. Oh aku tapi. 680 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi. Pertama di sekolah. Kau punya keberanian untuk member Husinua orang. Berapa banyak poin yang Anda ambil untuk ujian masuk perguruan tinggi? Tidak pernah memeriksa. Masih tidak berani memeriksanya. Kau desertir sampah. Hei teman sekelas ini. Kau ke rumah saya Kintian. Apakah ada kesalahpahaman? Oh aku tahu. Kau ingin ayahmu memberimu beli kuliah. Ya jika aku. Kalau tidak salah ingat. Rumah Anda adalah perusahaan beras. Sudah bangkrut. Haha. Ayah mengabaikannya. Hei, Anda mengatakan bahwa King BI dan perawatan mana yang lebih baik? Aku hanya tidak terbiasa. Kau tidak kekurangan apapun. Tidak ada yang terlihat seperti. Kau masih keras. Firecan hari ini. Mari kita lihat. Ujian masuk perguruan tinggi. Berapa banyak poin yang saya ambil? Ujian masuk perguruan tinggi Kintian skor total 180 poin. 180 poin. Hahaha. Kekayaan keluarga saya lebih baik darinya. Jika aku punya dia, langsung memukul diri sendiri. Hahaha. Keluar. Hadirin sekalian. Anakku gagal. Semua ini adalah tanggung jawab saya. Tolong lihatlah. Demi hormat pada saya yang sudah tua. Simpan sedikit kata-kata. Biarkan dia mengisi formulir pilihan jurusan dulu. Pak tua jangan-jangan kamu. Orang buta huruf nilai ujian masuk perguruan tinggi hanya 180. Mengisi apa-apaan pilihan jurusan itu. Bahkan universitas abal-abal saja. Memangnya ada yang mau dengan sampah seperti ini? Teman sekelas, kamu bicara. Terlalu berlebihan juga ya. Aduh, kenapa kalau hasil ujian jelek, orang lain gak boleh komentar ya? Katanya kalau anak tidak dididik itu salah orang tua. Kalau anak saya dapat nilai segini, saya aja malu keluar rumah. Haha, lagian gak semua orang bisa. Seperti anak saya yang begitu berprestasi. Anak itu kayaknya nggak cocok. Jadi bahan kuliah.
Mending buru-buru kerja di proyek bangunan. Siapa bilang masuk perguruan tinggi hanya bisa lewat ujian masuk? Saya kasih tahu ya. Universitas-universitas top ini. Saya juga bisa masuk kok. Qingbei Xiamen Fudan. Hahaha. Qintian, universitas ternama bukan? Tempat penampungan sampah loh. Menurutmu kamu pantas? Yang harus dipertimbangkan apakah pantas atau tidak. Itu mereka bukan saya. Dengan nilai segitu, berani banget ngomong sembarangan. Dengan nilai segitu, berani banget ngomong begitu. Qintian, mengisi formulir pilihan jurusan bukan main game. Kamu cuma dapat 180 poin. Cocoknya masuk universitas-universitas abal-abal itu. Buruan hapus yang sudah kamu isi. Isi ulang. Jengga Tidak. Jangan hina Universitas Qingbei. Hanya aku yang punya hak. Teman sekelas kita, mungkin nggak perlu daftar. Baru saja, aku mendengar kabar baik. Pusat Matematika Terapan, Profesor Suzensen, menghubungiku. Dia bilang universitas seperti Qingbei, Fudan dan Jiaotong, lebih dari 10 perguruan tinggi, kepala penerimaan mereka, sedang menuju kemari. Semua untuk satu siswa. Belajar dari kita. Betapa berprestasinya dia. Hahaha nak. Dengar tidak, Qingbei Jiaotong Fudan. Semua sedang mencarimu. Ada pepatah lama. Membandingkan orang bisa bikin frustasi. Bu, begitu aku masuk kuliah, aku akan langsung daftar ke perusahaan teknologi terbesar di Amerika Weiyuan untuk pertukaran pelajar dan dapat kartu hijau. Qintian, orang sepertimu cuma bisa ngomong doang sampah. Nanti cuma bisa di lokasi konstruksi. Memandangku dari bawah. Kamu bagus-bagus saja kalau ujiannya. Kenapa merendahkan anakku? Anakmu bikin onar saat ujian dan menyerah. Belum pernah lihat siswa setidak ajar ini. Sekarang dia menuai apa yang ditanam. Pantas dihina. Menurutku formulir pendaftaran ini nggak usah diisi lagi. Nggak bakal ada universitas yang mau nerima orang sepertimu. Bu, jangan khawatir. Kamu yakin banget bahwa universitas ternama itu mencari kita, bukan aku. Xiaochua. Hei. Xiaochua, kau juga datang untuk membuka kunci itu. Bunga matahari menebak pemuda. Hahaha. Kebetulan. Xiaochua, kau senior. Kalau tidak silakan dulu. Hei, kamu sangat sopan. Kalian berdua datang lebih dulu. Kalau tidak silakan. Kalau begitu kira akan. Baik, pergi. Baiklah kau Xiao tua. Pergi begitu cepat. Tunggu kita. Baiklah kau Xiaochua. Berlari dengan saya bukan? Kau begitu yakin? Universitas besar. Dia merampok kita, bukan aku. Qintian, kau ambil 180 poin. Apa yang kamu cari? Sapu toilet? Haha guru. Tes 180 poin. Membersihkan toilet tidak cukup. Hahaha. Qintian ya. Anda akan kurang dengan saya di masa depan. Dibandingkan. Tidak heran hasilnya sangat buruk. Sapi ini. Itu bertiup ke surga. Keluarga tidak memiliki kulit dan wajah. Cepatlah. Menunda relawan kami. Tianer kami menjadi sukarelawan. Aku benar-benar tidak bisa mengisinya. Ibu jangan khawatir. Kepala sekolah besar seharusnya segera tiba. Qintian MU. Masih bermimpi. Jika mimpi itu menjadi kenyataan. Baiklah. Mari kita bertaruh. Hari ini aku akan bicara tegas. Kalau mereka datang menjemput kamu si pecundang 180 poin, maka aku akan menelan pensil ini. Utuh-utuh. Oke. Kalau yang mereka jemput bukan aku akan mengundurkan diri dari sekolah dan tidak akan kuliah lagi. Baik. Nah. Kita memang tidak lulus dengan baik. Dapat sedikit omelan itu biasa. TAPI Jangkian Jadikanese sebagai taruhan.
Main game ya? Hitung aku juga. Kalau ada universitas yang mau menerimamu, aku akan keluar dari dunia pendidikan. Pecundang. Taruhan sudah dibuat. Guru dari universitas yang menjemputmu. Di mana? Di mana? Perwakilan dari 10 universitas terbaik. Sudah datang. Saya mencari Qintian. Hei, saya mencari Qintian. Para profesor sudah datang cepat. Halo para profesor. Saya Kitai. Yang saya cari adalah Qintian. Siapa Qintian? Datang tepat waktu. Bukan. Kalian adalah Kepala Departemen Matematika Jia Otong, Dean Fakultas Matematika Universitas Xia, Wakil Rektor Universitas Fudan. Hei Pak Qin, tidak salah dengarkan. Tidak salah, mereka memang. Dat ang mencari Qintian Kilyar kira. Haha. Halo profesor, saya adalah Mirka, guru Sunyu. Kalian datang mencari Qintian, bukan untuk merekrut. Profesor itu APA yang kalian katakan tadi. Qintian itu. benar-benar sampah. Kalian datang untuk mencari Kukan. APA. Bilang Qintian itu sampah. Betul. Dibandingkan denganku. Satu di langit, satu di bumi. Lalu kamu. Lupa memperkenalkan diri. Namaku Kitai. Juara pertama tahun ini. Di sekolah menengah pertama Luteng. Total nilai 680. Jauh lebih baik dari Qintian yang kalian cari. Profesor Lin dari Jia Otong. Juga tim pertama saya. Ya, isi formulir pendaftaran dengan baik. Bukan kalian. Bukan datang untuk mencariku. Lalu kamu tahu apa itu? Teori bunga matahari. Bunga matahari. Bisa punya ide. Bahkan ini saja tidak tahu. Jangan ganggu kami. Mencari teman Qintian. Profesor, maksud kalian? Qintian memecahkan Ramzi. Masalah abad itu. Benar. Guru San, di antara murid-muridmu, ada seorang jenius. Sial-sial, tampaknya aku salah taruhan. Putriku, apa itu teori bunga matahari? Pada tahun 1960, diusulkan oleh matematikawan terkenal, Paul Erdos dan Richard Rado. Bersama-sama, dikenal sebagai abad ke-21 proposisi terbesar. Yang terbesar pada saat yang sama. Itu juga yang paling sulit untuk dipecahkan. Menceritakan kira di seluruh dunia. 3 generasi matematika. 60 tahun penuh. Mengatasi siang dan malam. Campbell, 60 tahun. 19 negara. Ribuan matematikawan. Sulit untuk diratakan. Karena penampilannya. Bakat seperti ini, Anda bahkan sempit. Dengan skor. Untuk menghakimi dia. Ini tidak benar. Prof, maksudmu? Apapun murid saya Qintian, apa hasil ujian masuk perguruan tinggi, kalian semua akan menerimanya. Itu tentu saja. Bakat top seperti ini. Ujian masuk perguruan tinggi hanya bisa menunda dia. Kecepatan Untuk kepentingan umat manusia. Qintian, ayah tidak bermimpi. Rumah kami, nasib sial selama bertahun-tahun. Tuhan akhirnya membuka matanya. Qintian ya, baru saja kata guru, itu agak berat. Kau tidak keberatan, Anda dan teman sekelas Kitai, semua siswa yang bangga dengan guru. Guru San sangat berat. Aku tidak berani menjadi. Tidak berani benar. Tidak berani. Membuktikan bahwa Anda bersalah. Tidak berani. Buktikan hal ini. Aneh. Bagaimana? Semua profesor ada di sini. Apa yang aneh? Mari kita pikirkan. Si orang yang mendapat 180 poin dalam ujian nasional. Bisakah dia memecahkan Soal matematika tingkat dunia. Profesor Sudari. Pusat Matematika Secara Pribadi pribadi memberitahu saya? Mana mungkin salah. Profesor. Profesor Su. Dengan cara apa? Member to who kalian? Grup obrolan kami. Beberapa teman lama. Terobosan akademis sebesar ini. Sumber beritanya. Ternyata dari grup obrolan online. Apa maksudmu? Maksudku. Sudah jelas. Hari ini. Dia sangat mungkin membohongi kalian. Hanya soal matematika. Tidak perlu bohong.
Sebelumnya kamu bawa komputer rusak itu ke sekolah main-main. Kukira kamu pamer. Ternyata tidak. Para profesor, sekarang penipuan online tidak terhitung banyaknya, seperti Kintian yang kecanduan internet. Untuk masuk universitas, tidak segan-segan melakukan apa saja. Sangat mungkin punya niat jahat, mencuri akun orang lain, memasang berita palsu. Keraguan terhadap Kitai tidaklah tanpa alasan. Para profesor, apakah kalian yakin berita kalian benar? Lau Xiao sebelum kita datang. Terlala bersemangat. Benar, tidak memastikan keaslian berita ini. Atau kita berikan Sutua. Lakukan panggilan telepon. Tanyakan dengan jelas di telepon. Mengapa universitas besar? Jangan biarkan juara ujian masuk perguruan tinggi. Harus seperti itu. 180 menit limbah. Kami tidak setuju. Tidak setuju. Tidak puas. Tidak setuju. Kintian sangat penting. Saya harap Anda bisa mengerti. Xiao sudah tua. Embrio kau sudah mati. Masih keras? Aku melihatmu hari ini. Bagaimana bisa mati? Makan. Putri. Ayah, kemana kau pergi? Kin kecil untuk musim panas besar saya. Membuka kunci ini. Proposisi besar. Ini pertanda teknologi mutakhir Tiongkok. Akan dalam waktu dekat. Jauh melampaui Amerika Utara. Dengan bangga di seluruh dunia. Ayah bisa bergegas ke Kyoto. Laporkan kabar baik ini. Baiklah, kau perhatikan keamanan. Aku sudah sampai. Kintian sekolah. Aku akan menempatkan siswa ini sekarang. Aku akan merampokmu kembali. Halo, telepon yang Anda buat sedang dalam panggilan. Silakan hubungi lagi nanti. UPS Su tua ini. Bagaimana menjadi tua pada saat kritis? Xiao tua tentang hal ini. Ada keanehan di mana-mana. Masuk akal. Hal yang sangat penting. Su tua. Aku harus pergi. Profesor Yang Terma. Jangan pikirkan itu. Ini adalah hal yang sampah Kintian yang berbuat onar. Tunggu dulu. Ada satu orang lagi yang bisa membuktikan apa yang aku katakan itu benar. Siapa? Putri Susumantin. Kintian ini Mantin. Kamu sekarang di mana? Keponakan Mantin. Ini tidak benar. Dia kan selalu di luar negeri. Betul, ini, suara ini, bisa saja dipalsukan. Aku tidak perlu berbohong. Kemarin, aku naik mobilnya ke pusat matematika terapan. Dia pasti ingat. Kamu bohong. Nona Su. Berasal dari keluarga terpelajar. Kamu yang bodoh dalam ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana mungkin bergaul denganmu? Apalagi, duduk di sampingnya di mobil. Kintian. Keponakan Mantin. Tapi kami sudah mengenalnya sampai besar. Keadaannya, kami tahu persis. Kamu pasti berbohong. Sudah kuduga. Nilai mencerminkan karakter. Orang. Bagaimana bisa jadi jenius? Hahaha. Benar. Orang. Turun. Kamu ini Kintian. Padahal tadi aku bangga. Kamu bahkan berani menipu. Para profesor ternama. Mahasiswa sepertimu harusnya dikeluarkan dari sekolah. Saya akan segera menelepon, memberitahu kepala sekolah, memulai proses pengeluaran. San Laoshi. Kesalahan besar. Semua kesalahan kami sebagai orang tua. Jangan dikeluarkan. Status sekolah anak saya. Kalau tidak hidup anak saya, akan hancur. San Laoshi, saya mohon. San Laoshi, saya mohon. San Laoshi. Anak, cepat minta maaf. Biarkan guru tenang. Cepat. Ibu, jangan khawatir. Mantin akan segera datang. Masih belum sadar juga ya? Menipu profesor dan guru. Sudah cukup. Berani mencemarkan nama baik Nona Su. Seharusnya diberi pelajaran agar tidak menjadi sampah masyarakat. Para profesor, bagaimana menurut kalian? Sekarang saya menceritakannya. Apakah benar? Saya setuju. Saya juga setuju. Kalau begitu, saya juga. Saya tidak setuju. Mantin. Saya tidak setuju. Siapa ini? Kelihatannya punya pengaruh besar. Pelan-pelan. Dia adalah anak Sulawesi yang tadi disebutkan. Sumantin. Qingtian ini berani menggunakan nama besar Nona Su. Kayaknya bakal tamat.
Keponakan Mantin, kamu benar-benar datang. Aku buru-buru balik kali ini. Belum sempat. Kasih tahu para paman. Mohon maaf. Gak apa-apa. Oh iya. Semuanya. Bilang. Dia pura-pura jadi si pemecah masalah. Untuk menipu kita. Kamu lihat ini. Beneran nggak? Benar, Nona Su. Orang ini Kintian. Dia Bukin Kuma. Pura-pura jadi pemecah masalah. Dia juga mencemarkan nama baikmu. Tenang saja. Aku pasti akan mengajarinya pelajaran. Ada yang berani mencemarkan nama baikku. Aku gak bilang kita ada hubungan gelap. Orang, Nona Su sudah datang. Kamu tamat. Cepat berlutut. Minta maaf. Mungkin aku bisa sebagai juara ujian nasional. Membantu memohon ampun. Kamu. Pantas aja. Kurang ajar. Kamu tidak menghormatiku. Artinya, tidak menghormati Nona Su. Mengingat kita masih teman sekelas. Aku akhirnya. Kamu punya 3 detik. Berlutut. 3, 2. Nonsu, kenapa kamu memukulku? Kamu tadi bilang dia itu apa? Orang. Kalau dia orang, maka di seluruh dunia ini tidak akan ada lagi orang yang berharga. Para paman tenang saja. Kintian adalah orang yang memecahkan teka-teki bunga matahari. Dia layak menerima undangan dari universitas-universitas besar kalian. Bagus sekali. Sudah kuduga anak kita tidak akan berbohong. Xiao Qin, salah paham sudah jelas. Ikutlah kembali ke Jiaotong. Kembali ke Jiaotong apa? Tentu saja ikut aku ke Qingbei. Para profesor, lihat, anak saya tahun ini dapat nilai 680. Juara 1 di sekolah. Apakah kalian mau mempertimbangkan membawanya ke sana? Sebelum semuanya jelas, sudah menuduh teman sembarangan. Murid seperti ini, nilai setinggi apapun, kami tidak mau. Kami di Fudan sangat memperhatikan karakter siswa. Untuk sementara juga tidak mempertimbangkan orang-orang buta itu. Kalian tidak menerima saya. Akan menjadi kerugian terbesar kalian. Jangan keterlaluan. Berita gembira besar. Teman kita Kitai diterima di Universitas Harvard, Amerika. Apa? Universitas Harvard. Informasi tentang Tuan Kite. Lapor kepada Presiden Direktur. Kami menggunakan yang sumber daya untuk melacak keberadaan Tuan Giga saat ini di sekolah menengah Elfeteng. Baik. Nama Sekolah Amerika adalah Kite yang sedang menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Kami dari Harvard akan datang langsung untuk menjemputnya. Kerja bagus. Berita gembira besar. Teman kita Kitai diterima di Universitas Harvard, Amerika. Haha. Kepala sekolah, itu adalah universitas terkemuka di Amerika. Harvard. Benar haha. Haha, anakku, lihat itu. Inilah yang disebut setelah gelap terbitlah terang. Aku tahu. Diriku sendiri tidak akan tenggelam. Teman Kitai, kamu benar-benar kebanggaan guru. Diterima langsung oleh Universitas Harvard. Ini benar-benar yang pertama di dunia pendidikan. Provinsi Selatan. Orang pertama. Bodoh. Dengar itu. Universitas Harvard datang langsung mengundangku. Aku. Apa itu Qingbei Siada? Minta aku pun aku nggak mau pergi. Diburu-buru sama kampus-kampus dalam negeri. Terus gimana? Di depan Harvard Amerika kita. Nggak ada apa-apanya. Kintian. Berani-beraninya kamu mukul di depan umum mahasiswa berprestasi Harvard kita. Kamu emang udah nggak mikir. Buka mulut tutup mulut bilang Amerika kita. Orang yang kayak anjing piaraan gini. Aku ketemu 1 hajar 1. Kamu aja yang cuma dapat nilai 180. Ngomong apa sih sok suci? Kalau jago kamu juga dapat nilai tinggi. Fire Harvard. Datang langsung ngundang kamu. Aku pengen ke Harvard. Banyak cara kok. Cuma nggak perlu jalur ujian nasional. Negara lagi butuh orang-orang berbakat buat bangkitin dan kuatkan negara. Aku lebih milih tetap di Tiongkok. Nggak dapat anggur. Bilang aja anggurnya asam. Jago matematika emang gimana? Yaku macam ini. Beberapa orang tua ini asik sendiri di dalam negeri. Benar-benar orang yang nggak punya malu.
Aku tahu Harvard. Itu sekolah kayak gimana. Tapi kamu kan murid yang dididik Tiongkok. Lagi pula mirip berprestasi. Kok kamu bisa sekayu ini mengagung-agungkan luar negeri? Kamu si orang tua. Udah deh, jangan ngomongin yang gak penting. Gak ada gunanya. Dari dulu sampai sekarang. Yang kuat yang dihormati. Kamu gak bisa. Coba cari-cari. Penyebabnya di diri kamu sendiri. Teman-teman kayak kamu. Itu aibnya pendidikan. Pergi ke samping. Aku bilang padamu. Undangan dari Universitas hafal. Sebelum tidak datang. Aku membuatmu sesuatu. Setelah itu datang. Kau tidak kentut. Kau jahat. Untuk orang tua guru juga. Beberapa orang di sini, para penatua dan senior Anda. Beraninya kau mendorong orang. Dorong orang. Saya masih menggambar seseorang. Kau berani. Anda secara pribadi, kau berani memukulku. Tidak terlihat. Aku memukulmu. Saya. Kepala sekolah. Aku sekolah kira. Sejak berdirinya sekolah. Satu-satunya. Diterima oleh Universitas hafal. Siswa berkualitas tinggi. Apakah itu? Kau hanya melihat. Apakah saya dipukuli? Itu saja. Sekolah yang rusak. Percaya atau tidak, kami menempatkan siswa. Pindah ke sebelah. Dengan anakku. Universitas hafal. Judul siswa yang diterima. Kemana harus pergi tanpa perlakuan istimewa. Tunggu juara hafal ini. Penerimaan kami tahun depan. Jangan khawatir. Posisi saya di dunia pendidikan dan kehormatan akan terbang ke langit. Aduh. Yakinlah. Kasar di kampus. Dia tidak bisa lari. Hal ini. Berikan padaku. Seseorang. Ambil ini. Kintian yang memukul teman di depan umum. Tangkap dia. Kitai yang mulai berkelahi. Kintian, dia hanya bertindak berani. Tendangan saya ini tidak sia-sia. Tentu saja. Memukul teman di depan umum. Harus dihukum. Aduh, Kalian ini memihak. Lepaskan anak saya. Lepaskan. Teman Kintian. Kamu memukul teman di depan umum. Menyurat peraturan sekolah. Hukum cambuk 50 kali. lepaskan Kintian. Kintian. Inilah saya. Sebagai mahasiswa Harvard. Aura. Seumur hidupmu. Mungkin tidak akan merasakannya. Kepala sekolah. Mulai jalankan peraturan sekolah. Cepat lihat. Orang Harvard datang. Cepat-cepat. Bu Persiniwa, orang penting Harvard datang. Wah. Tamu asing saya datang. Hari ini, kamu beruntung. Kitai, konflik antara kita adalah konflik internal. Saya bisa memaafkanmu, tapi jika kamu masih seperti anjing, yakin saya akan memukulmu lagi. Halo. Saya, kepala sekolah ini. Hahaha. Kelisi. Kita hanya singkatan nama. Apakah Anda yakin tidak salah orang? Tenang saja Pak Presiden. Di seluruh sekolah Green Ain yang cocok dengan kita, hanya ada 2 siswa. Satu adalah Kitai dengan nilai 680. Dan yang lainnya dengan nilai 180. Cintian. Lalu yang mana? Yang bisa dengan mudah mengalahkan. Hacker top dunia. Pasti bukan siswa yang buruk. Jadi bawahan saya berpendapat bahwa Tuan Gigaton adalah Kitai. Halo Tuan Kite. Nama saya Aiweyer. Tuan Kite. Halo. Akhirnya bertemu. And the Sacral Lengsam. Pertemuan kami sebelumnya membuat saya tak bisa melupakan. Pertemuan. Ini, saya agak sibuk belakangan ini. Bisakah Anda memberi petunjuk? Secara spesifik, pertemuan apa itu? Tuan Ki bercanda. Kemarin Anda mengalahkan tim hacker kami yang beranggotakan 100 orang, mengejutkan seluruh Amerika Utara. Peristiwa besar seperti itu, Anda tidak mungkin cepat melupakannya. Aduh, kenapa malah datang ke sini? Jangan-jangan mau menagih 1 miliar. Lebih baik saya tidak membuka diri. Ternyata salah orang. Kalau begitu, saya akan ikuti saja. Oh, Anda bicara tentang itu. Tentu saja saya ingat. Bagus sekali. Pak Ki, bolehkah
Anda mengeluarkan kode sumber kemarin agar kami bisa belajar. Teman Ki, jangan diam saja. Cepat keluarkan. Ah, itu. Saya agak terburu-buru keluar hari ini. Saya ketinggalan di rumah. Lupa? Tidak apa-apa. Sebelumnya saat kita berhadapan, Anda hanya butuh 1 menit untuk memecahkan kata sandi viral kami. Kebetulan ada komputer di sini. Bisakah kami meminjam waktu Anda 1 menit untuk mendemonstrasikannya lagi? Kata sandi yang bisa dipecahkan dalam 1 menit. Seberapa sulitnya? Untungnya sebelumnya di internet. Saya belajar sedikit pengetahuan pemrograman. Tentu saja tidak masalah. Kitai. Orang Amerika melihat. Saya menyarankan Anda jangan sok jago. Orang, siapa yang sok jago? Benar. Seorang siswa yang biasa-biasa saja. Malah mengajari juara kelas. Lihatlah betapa hebatnya Anda. Minker. Saya menyarankan Anda jangan sembarangan bertindak. Di dalam viral ini ada trojan. Begitu dibuka, harus dipecahkan dalam 1 menit. Jika tidak akan menyebabkan seluruh jaringan sekolah lumpuh. Bagaimana dia tahu ini? Kintian, kamu diam saja. Seorang siswa yang biasa-biasa saja. Sok jadi hacker hebat. Jangan mengganggu demonstrasi kita. Wah, hebat sekali. Ini juaranya. Wow, bagus. Orang ini, jangan-jangan dia mencari kamu. Cari aku buat apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu mau mengajari Beini. Kemudian lembaga amal kita menerima sejumlah uang dari Beini. SSST. "35 detik. Kode selesai ditulis. Mulai membobol. Aduh, pemrogramannya masih jauh dari cukup. Berhasil. Haha, orang. Barusan kamu bilang aku sok jago ya. Sekarang gimana? Kena tampar ya. Hahaha, kamu itu siapa sih? Aduh, ini. Ada apa ini? Cepat lihat. Komputer kayaknya bermasalah. Apa? Ini. Cepat. Komputer kayaknya bermasalah. Apa? Ini kenapa? Kok bisa gini? Ini kenapa? Buruk. Kita belum berhenti jadi relawan. Kalau jaringan mati, anak-anak kita akan gagal masuk. Apa? Ya ampun, bagaimana ini? Gimana nih? Cari akal dong. Nona AI, bukan cuma tes biasa kan? Kok bisa begini? Sebagai perusahaan terbesar di dunia, viral kami memang ada jebakan trojan. Aku kira Tuan Chi bisa membobolnya lagi, jadi tidak memberitahu sebelumnya. Kamu ini menjebak kami ya. Kami datang dari jauh, gak nyangka ketemu. Barang palsu? Kamu meragukan juara kami, dan sengaja memberi soal sulit. Inikah yang disebut ketulusan kalian? Pedagang itu, lisik memeng. Ini kata kalian. Kalau begini, juara Dacia, maka masa depan kalian sungguh memprihatinkan. Orang Pami ini terlalu sombong. Berani menjebak kita. Bahkan juara ujian nasional nggak bisa menyelesaikan. Gimana dong? Kepala sekolah, masih ada 20 detik. Gimana nih? Aku saja yang urus. Orang, ngerti kode nggak? Langsung maju. Momen henteng. Jangan mempermalukan diri. Yang mempermalukan Dacia itu kamu. Aku sedang membantumu membereskan kekacauan. Minggir. Bah, si orang yang kaku ujian dengan nilai 180. Masih berani membereskan kekacauan. Siapa yang kasih kamu keberanian? Kalau bukan karena tidak mau memalukan di depan orang Amerika, masalah kecilmu itu, aku tidak akan peduli.
Kepala sekolah, apakah kamu akan diam saja melihat Kintian memalukan diri lagi? Lalu apa rencanamu sekarang? Yang lebih baik. Sekarang hanya bisa mencoba yang terbaik. Tinggal 15 detik lagi. Tidak sempat. Jebakan ini dibuat oleh pendiri, Mr. Beer, untuk melendangi Wei Yuan. Dengan susah payah dirancang. Sampai sekarang belum ada yang bisa memecahkan. Apalagi, kamu adalah yang mereka sebut murid bodoh. Orang ini masih tidak malu. Sudah waktunya. Masih sok jago. Cepat turun. Siapapun kamu, hanya 10 detik, bahkan Mr. Bill, tidak mungkin bisa. Selesai. Anak-anak ini belajar keras selama 10 tahun. Mungkin akan sia-sia. Apakah benar-benar berhasil? Firewall berhasil dipecahkan. Bagus, ada harapan. Bagus, jaringan terselamatkan. Bagus, ada harapan. Bagus sekali, jaringan tetap aman. Bagus sekali, ada harapan. Bagus sekali, jaringan tetap aman. Bagus sekali. Ayo kita cepat isi formulir pendaftaran. Ayo. Aku tidak percaya dia lebih baik dariku. Aku tidak percaya. NAK, jangan sedih ya. Mereka tidak mau kita. Mereka yang buta. Suatu hari nanti, mereka akan menangis. Memohon kita kembali. Seperti ini, kita isi dulu formulir pendaftarannya. Bagaimana? Bahkan cek orang saja bisa salah. Untuk apa kamu ada? Seseorang, seret dia keluar. Tuan Qin, meski ada hambatan, tapi akhirnya bisa bertemu Anda. Anak saya tidak bekas. Mohon maaf, Sebenarnya Anda sudah tahu, sengaja memasang firewall, memaksa saya bertindak benar. tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Tidak heran Anda adalah Tuan Kite yang sebenarnya. Anda yakin sekali saya ini Perasaan, bisa berdiri di puncak dunia. Perasaan, terlalu berlebihan. Justru Anda yang datang dari jauh, sungguh membuat saya terkejut. untuk jenius seperti Anda, semuanya layak. Satu surat penerimaan Harvard. Uang tunai 10 miliar. Satu villa tepi pantai. Mengundang Tuan Kintian. Pengembangan beras. Mr. Qin, Universitas teratas, rumah mewah uang tunai. Semua untuk Anda. Kami mengundang Anda untuk kembali dengan saya, buat tujuan besar bersama. Xiao tua. Tampaknya, kita sibuk kali ini. Aku sangat menyesal. TAPI dalam hidupku. Mampu memahami. Karena sifat setiap orang. Semuanya MU Kiang. Dia baru saja menyelamatkan orang lain. Aku melihat dia saat menghadapi godaan. Tidak bisa bergerak. Paman, kita harus. Apa yang harus dilakukan? Tunggu. Ketika dia membuat keputusan sendiri. Itu semua untuk saya. Tentu saja, dan itu hanya sebuah upacara. Ini memang top di dunia, perusahaan perangkat lunak. Lihat dia, melihat uang terbuka. Itu menjijikan. Kintian, apa yang akan Anda pilih? Mr. Qin, jika Anda merasa tidak ada masalah, hanya pada dokumen ini. Tanda tangan, Anda adalah kami, warga negara beras, termasuk orang tua Anda bersama. Saya akui, kondisi ini yang kalian berikan, sangat sulit bagi orang untuk menolak. Tapi, saya Kintian tidak jarang. Saya Kintian tidak jarang.
Mr. Qin, apakah Anda yakin? Kau pikir sepertinya aku bercanda? Perusahaan ayahmu bangkrut. Saat ini hutang tinggi. Apakah kamu tidak melakukannya? Mereka berpikir, Aku yakin mereka akan sangat mendukung ide saya. Itu benar. Jika kau berani membuat tulang rawan, hal pertama yang saya lakukan hanya mematahkan kaki Anda. dukungan kami. Hahaha. Sang profesor, kau melihatnya. Mr. Qin, saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan. Tidak perlu. Aku bisa sangat mudah memberitahu Anda. Aku dan kalian tidak saling bertentangan. Itulah yang sering Anda katakan. Jalan yang berbeda. Itu artinya, jika Nona Aiweir, jika tidak ada hal lain, silakan kembali. Ada satu hal. Malam ini, dari seluruh dunia, elit ilmiah akan berkumpul di kota lawan penemuan. Saya bisa memahaminya sebagai tantangan. Bisa. Bagaimanapun ada kemajuan dalam kompetisi. Ibu Aiweir. Cintian ITU. Piring dan cinta. Anda mempertimbangkan saya. Kau memanggilmu. Kitai. Benar? Xiao Chua. Juara kali ini. Kita pasti menang. Semua siap. Siap-siap mulai. 3, 2, aksi. Teman-teman penonton kompetisi. Halo, kompetisi sains Tiongkok Amerika. Sekarang dimulai. Ini adalah tempat utama kompetisi. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan dengan hormat juri malam ini, Profesor Xiao Ketua Departemen Fisika Universitas Profesor Xiao Ketua Departemen Fisika Universitas Qingbei, Presiden Universitas Harvard, Mr. Weir Si, Institut Penelitian Fisika Energi Tinggi, Direktur Mr. Liao, NASA Amerika, Kepala Insinyur MS Sisher. Selamat datang. Mantin. Kehidupan sebelumnya. Saya mati karena dianiaya oleh Amerika. Saya mati karena dianiaya oleh Sekarang terlahir kembali secara tak terduga. Apakah saya memilih hidup tenang atau terjun ke dalam permainan 60 tahun lebih awal, membawa penemuan hebat ini ke dunia ini? Hei, Qintian, bukankah kamu hari ini akan mengikuti kompetisi sains Tiongkok Amerika? Kenapa masih di rumah? Jangan-jangan takut. Siapa bilang saya takut? Saya hanya sedikit tidak tega meninggalkanmu. Saya peringatkan kamu. Jangan bilang kalimat cinta kuno ini sama sekali tidak menarik. Aku serius. Aku peringatkan kamu ya, kalau bukan karena ayahku yang maksa aku datang menemani kamu, aku nggak bakal datang. Jadi, jangan mikirin hal-hal yang nggak penting. Sumantin, kamu itu nggak bisa bohong. Kita udah menikah lebih dari 30 tahun. Aku tahu banget seperti apa kamu. Apa menikah? Lebih dari 30 tahun. Kenapa kamu selalu ngomong hal-hal yang nggak jelas? Sudahlah. Ngomong pun kamu nggak bakal ngerti. Nggak bisa. Kamu hari ini harus jelasin ke aku. Kalau nggak, kamu jangan pergi. Jangan macam-macam. Aku udah bilang kamu juga nggak bakal percaya. Kamu belum ngomong gimana aku tahu. Aku percaya atau nggak? Ini kamu yang maksa aku. Kalau aku bilang, aku ini orang yang pindah waktu. Orang yang terlahir kembali. Kamu percaya nggak? Apa? Nah kan, aku udah tahu kamu nggak percaya. Siapa bilang aku nggak percaya? Aku cuma susah menerimanya aja. Nah, Profesor Su nanggung kamu untuk ke Kyoto. Kamu masih di sini ngapain? Ayah bantu aku dong. Nak, ini apa sih? Jangan peduli dulu apa itu. Ayah, nanti jangan lupa bantu aku kirim ke lokasi syuting kompetisi sains Tiongkok Amerika. Oke. Nah, kamu nggak mau kuliah? Kamu mau ngapain sih? Iya Qintian. Aku sangat mengharapkanmu. Jangan sampai kamu menyesal. Profesor Su, aku memutuskan untuk melepas kesempatan kuliah dan ikut kompetisi sains Tiongkok Amerika. Kamu gila ya? Nah, ini kan kesempatanmu untuk mengubah nasibmu. Tenang saja ayah, jangan lupa kirim barangnya. Aku nggak akan mengecewakanmu.
Ayah sekarang gimana nih? Ikut aja lihat. Oke, oke. Aku mau daftar. Nama, Kintian, proyek apa? baterai nuklir. Kalian ini orang-orang biasa ngerti sains. Ini kan teknologi paling canggih. Artificial Intelligence. Maaf jujur aja, penemuan kalian di Tiongkok sangat ketinggalan zaman. Kamu, bicara kamu kok kasar banget sih? Memang dia salah ngomong. Lomba-lomba begini, lihat-lihat begini, cuma buang-buang waktu aja. Sekarang ilmu pengetahuan di Tiongkok kita sungguh memprihatinkan. Siapa bilang enggak? Ini, penemuan-penemuan ini, benar-benar nggak jelas. Para penonton, karena negara kita, pesertanya kurang berkualitas. Jadi selanjutnya, Amerika akan mengirim perwakilan. Saya yakin yang akan tampil berikutnya akan membuat kalian semangat kembali menyala. Baiklah tanpa basa-basi lagi. Mari kita sambut peserta Amerika kita. Apa yang terjadi? Kita ini bukan juara ujian masuk perguruan tinggi. Di kota kita tahun ini. Kapan dia jadi orang Amerika? Sudah saya duga, tingkat penelitian terus menurun. Ternyata bakat yang kita hasilkan diberikan ke Amerika dan jadi budak mereka. Saya beritahu kalian. Kalian cuma iri dan dengki. Kalau ada kesempatan, akan lebih cepat berlutut daripada saya. Presiden melihat situasi sekarang. Kintian itu sepertinya tidak akan muncul. Oh, bagaimana pendapatmu? Kami sudah menyiapkan untuk kita proyek nomor 1, Dari Amerika. Saya yakin tidak ada penemuan lain yang bisa mengalahkannya. Kalau Kintian berani datang, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Penemuan yang kami siapkan sungguh luar biasa, akan mengubah dunia. Tapi masih ada satu penemuan yang bisa mengalahkannya. Apa? Baterai nuklir. Baterai nuklir bukan sudah terbukti sebagai jurang teknologi yang tidak bisa diatasi manusia. Benar. Jadi ini adalah taruhan besar. Hampir mempertaruhkan seluruh wajah dunia teknologi Amerika. Semuanya. Tolong tenang sebentar. Teman kita, silakan mulai presentasi penemuanmu. Haters, lihat baik-baik. Dengan matamu. Apa yang disebut kemampuan sejati. Kamu bilang proyekmu apa? Baterai nuklir. Omong kosong. Ini kompetisi sains, bukan teater fiksi ilmiahmu. Aku tahu. Kamu tahu, masih datang bikin ribut. Dunia sains Tiongkok hari ini sudah cukup memalukan. Biarkan aku ikut. Semua masalah akan teratasi. Selesaikan apa? Kamu anak SMA, nggak belajar di sekolah. Datang bikin kita main-main ya. Security. Ambil orang ini. Keluarkan dia. Berhenti. Nona Su. Kok kamu? Kalian ngapain sih? Anak SMA ini, nggak ada kerjaan. Datang bikin ribut. Aku mau suruh security. Keluarkan dia. Aku nggak bikin ribut. Aku datang buat ikut lomba. Kamu yang masih hijau. Anak SMA. Berani bilang sudah meneliti. Baterai nuklir. Kamu nggak bikin ribut apa dong? Kamu bilang sudah meneliti apa? Anda baru saja mengatakan bahwa kantor pendaftaran. Apa yang dia pelajari? Baterai nuklir. Nona Su, apakah kamu mendengar? Otak anak ini menentukan sedikit masalah. Saya sarankan dan mengusir dia. Alasan mengapa Anda menyerah kembali ke Kyoto bersama kami hanya untuk baterai nuklir ini. Ya, aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi tolong percaya, semuanya layak. Biarkan dia masuk. Tapi, Jangan tapi. Saya menggunakan kami untuk menerapkan matematika. Nama pusat dijamin untuk cepat dan daftarkan dia. Hei, kau percaya padaku. Kau tidak takut. Anda dimarahi. Anda kurang bersemangat. Aku hanya menonton. Negara beras akan berada di kompetisi. Lepaskan kartu truf. Saya memiliki banyak pemain di musim panas. Saya mendengar hanya pensiun di tempat. Anda juga memiliki cangkul. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup dan mati. Lagi pula tidak ada yang tersedia. Kalau begitu aku akan memberimu umpan meriam. hei, dokumen. Aku mengerti. Kau tahu kentut. Apa yang sebenarnya? Kekuatan.
Jika aku tidak salah, ini adalah mesin hidrolik. Kau tahu sedikit. Apa itu mesin hidrolik? Xiao Tua, aku dan penonton memiliki kebingungan yang sama. Bisakah Anda membantu menjawab? Mesin hidrolik bisa membawa air laut, konversi langsung ke bahan bakar. Dan untuk mekanik, perangkat yang menyediakan energi kinetik. Lanjut. Mesin hidrolik bisa dari air laut melalui katalis berbasis besi diubah menjadi hidrokarbon cair. Bahan bakar hidrokarbon cair ini, panjang dalam rantai karbon, dan karakteristik dengan bahan bakar minyak tradisional sangat mirip. Maksudmu, Mesin ini dapat menggunakan air laut sebagai bahan bakar, dan motivasinya tidak kalah sama sekali. Mesin pembakaran tradisional. apakah saya Daxia? Benarkah tidak ada orang? Jika mesin ini dapat mendarat, manusia tidak lagi harus menepuk hati. Masalah energi. Dan nol polusi, nol emisi. Harus mengatakan, penemuan bangsa ini memang benar bahwa sapi. Sebaliknya bangunan kami. Apa yang dipelajari sebagai pemimpin penelitian ilmiah, Xiao Profesor, dan wajah untuk menjadi hakim. Saya benar-benar terlihat semakin marah. Itu benar, saya serangkan sinua orang. Hanya bersama orang tua Xiao ini. Terburu-buru. Lanjutkan. Gulung ke bawah. Turun. Turun ke bawah. Pemirsa, tenanglah. Aku sekali lagi mengingatkan semua orang. Saat ini adalah siaran langsung global. Jaga sikap kalian. Pak Xiao, bukankah kamu bilang ada genius di sini? Kenapa belum muncul-muncul juga? Sekarang meskipun dia datang, mungkin sudah tidak berguna lagi. Mesin tenaga air dari negara terlalu kuat. Kalau begitu keputusan sudah jelas. Kenapa kita masih di salon? Ayo umumkan hasil pertandingan saja. Tunggu dulu. Mungkin masih ada harapan. Ini kan sudah jelas kalah. Aku mengajukan. Langsung mulai pemungutan suara akhir. Apa kamu yakin? Ini sama saja dengan menyerah. Aku yakin, ayo cepat lakukan. Halo para penonton. Baru saja mendapat kabar. Kita akan segera memulai pemungutan suara akhir. Para juri yang terhormat. Apakah kalian setuju? Negara M sebagai pemenang dengan mesin pembangkit tenaga air. Saya setuju. Saya setuju. Sekarang kami umumkan. Dalam kompetisi ini adalah Anak baik. Dialah perwakilan terbaik dari negara Xia. Cepat biarkan dia masuk. Qin Tian. Tidak disangka kamu benar-benar berani datang. Nonton lelucon deh. teman Qin. Permisi, kali ini penemuan yang Anda bawa adalah Baterai nuklir. apa? Baterai nuklir. Apa itu baterai nuklir? Baterai nuklir, juga dikenal sebagai baterai atom, atau baterai isotop radio, adalah perangkat yang mengubah energi yang dihasilkan dari peluruhan isotope radio menjadi energi listrik. Sebuah perangkat. Kan cuma baterai biasa. Ada yang istimewa. Enggak. Hambatan terbesar teknologi baterai saat ini. Pertama, umurnya pendek. Kedua, kurang stabil. Benar, dan penemuannya justru menyelesaikan semua masalah di atas. Baterai nuklir memiliki umur panjang, energi tinggi, dan tidak perlu diisi ulang. Kelebihannya, Tidak perlu diisi ulang. Lalu, berarti bisa bertahan ratusan tahun. secara teori, ribuan tahun pun bukan masalah. Ayo, Sulau minum air. Ibu Qin Tian, jangan repot-repot. Cepat duduklah. Aduh. Salah kami tidak bisa mendidik anak. Membuat Anda kecewa. Sebenarnya, saya bisa mengerti keinginan tulus Qin Tian. Tapi meninggalkan sekolah, terlalu dini bersaing dengan orang Amerika, akan merusak hidupnya. Ibu Qin Tian, cepat lihat. Anakmu muncul di TV. Aduh. Kamu bilang ini penemuanmu, baterai nuklir. Benar. Omong kosong di dunia ini. Tidak ada hal seperti itu. Lao Xiao, Lao Xiao. Ini orang yang kamu rekomendasikan. Aku pikir kamu benar-benar gila. Sudah diteliti secara global lebih dari 100 tahun. Barang yang diteliti. Dia bilang dia yang membuatnya. Profesor Li, tolong jangan marah. Bagaimana aku tidak marah? Seorang siswa SMA bilang dia membuat baterai nuklir. Coba tanya dia. Mengerti tidak prinsip baterai nuklir? Baterai nuklir dihasilkan dari peluruhan, isotop radioaktif, partikel atau sinar, yang mengubah peluruhan langsung atau tidak langsung menjadi energi listrik. Memiliki energi tinggi yang stabil, dan karakteristik gerak abadi. Jika baterai ini digunakan dalam propulsi roket, setidaknya bisa membuat teknologi antariksa kita memimpin dunia 100 tahun. Maksudmu, kamu lebih hebat dari Elon Musk? Lebih hebat dari dia? Tidak. Ini bukan melampaui.
tapi memimpin. Aku akan memimpin dunia menuju era tenaga nuklir. Presiden Direktur. Sejak Kintian ini muncul, jumlah penonton online kita melebihi 1,5 miliar. Tidak menyangka Kintian ini akan membawa kita kejutan sebesar ini. Presiden Direktur, menurutmu dia benar-benar membuat ini baterai nuklirnya ya? Aku nggak yakin, tapi aku berharap dia bisa bikin Jody kita berdua beko. Jadi saksi untuk prestasi sains ini. Ayo lihat, di kota Luteng ada anak SMA, ikut lomba penemuan. Bilang dia, nemuin baterai nuklir. Acara kayak gini, emang cuma buat cari sensasi. APA Development. Enggak, Xintian ini, aku kenal, teman anakku. Nilai UN cuma 108. Bodoh amat masih nongol di TV malu-maluin. Kayaknya kamu, untuk ikut acara ini, udah ngabisin banyak waktu, ngecek info di internet. Teori-teori ini udah nancep di otakku. Aku nggak perlu cek. Meskipun cuma tahu sedikit, nggak boleh ngomong sembarangan. Bilang kamu udah bikin. Aku akui teknologi ini memang agak ngejutkan pemahaman kalian, tapi sebelum dibuktikan, kamu nggak berhak ngomong kasar ke aku. Kalau mau aku diam, kasih bukti dong. Jangan cuma ngomong doang, buang-buang waktu. Pengen lihat ya? Ini dia. Ini dia, baterai nuklir katamu. Ini dia, baterai nuklir katamu. Aku nggak bilang ini. Potong. Sudah lama, kamu tidak bisa mengeluarkannya ya? Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bisa mengeluarkannya. Kalau begitu kill lah. Segera dikirim. Tapi aku masih menyarankan kalian. Lihat ini dulu. Apa yang dilakukan? Enak sedang pretending di dalam. Dia menyuruhku membawa barang-barang Kirin. Nama anakmu siapa? Kintian. Itu yang bilang, sendiri membuat baterai nuklir. Xintian. Cepat bantu. Ayo. 1, 2 jalan. Apa ini? Superkonduktor, suhu ruang tekanan normal. Apa ini? Superkonduktor, suhu ruang tekanan normal. Bagus. Teknologi saat ini bukan tidak bisa membuat baterai nuklir, tapi karena efisiensi konversi energi yang menyebabkan teknologi ini sulit berkembang. Kalau begitu apa yang kamu pegang? Ada hubungannya dengan itu. Perangkat inti baterai nuklir. Ini dia, perangkat nuklir abadi. Contohnya, meskipun energi nuklir memiliki potensi energi yang besar, tapi dalam proses konversi energi nuklir menjadi listrik, akan ada kehilangan energi. Dan teknologi saat ini belum bisa mencapai 100% efisiensi konversi energi. Artinya, akan selalu ada bagian dari energi pada saat konversi terbuang. Jadi, untuk mencapai baterai nuklir, itu harus dicapai energi nuklir, konversi resistansi 0. Semua orang tahu, tapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi untuk mencapai baterai nuklir, kita harus menempatkan bahan superkonduktor tekanan normal, integrasi ke dalam baterai nuklir, panas nuklir melalui gerakan abadi, konversi ke listrik, jadi pembawa, pasokan energi yang stabil, membuat roket berawak, dapat terbang di luar tata surya. Untungnya, teknologi ini, aku menerobos. Xintian Mama, Hei, jika aku tidak melihatnya, putramu, mendatang di seluruh dunia, di panggung akademik, meninggalkan pukulan tebal. Dia mungkin seperti Darwin, Newton, Edison dan lainnya, para perintis ilmu pengetahuan, diingat oleh seluruh dunia. apa? Itu semua penyihir yang mengguncang zaman kuno. Mereka selalu menjadi terkenal. Putraku? Tapi itu biasa. Siswa SMA. Lalu bagaimana mungkin? Yakinlah, aku tidak akan pernah salah membaca. Bahkan jika itu, tidak ada penemuan baterai nuklir hanya dengan suhu kamar dan tekanan superkonduktif ini, seluruh dunia pasti akan mengingat namanya. Kintian. Untungnya, teknologi ini telah aku terobos. Ini pasti sulap. Perangkat sehebat ini. Bagaimana mungkin bisa diciptakan oleh seorang siswa SMA? Pahlawan tidak ditanya dari mana asalnya. Hakim-hakim sekalian, jangan buru-buru dulu ya. Lao Xiao, kamu agak memihak dia nih. Dia hanya berlatih sulap dan ingin menipu kita. Bukankah dia bilang sudah membuat baterai nuklir? Ayo kalau berani, tunjukkan pada kita. Sesuai keinginanmu, barangku sudah sampai. Betul. Ini barangnya.
Betul, betul, betul. Ini dia. Setelah mengisi formulir pendaftaran, dia begadang selama 3 hari 3 malam. Hampir tak tidur sama sekali. Kintian ternyata tidak mengecewakan. Aku harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada pembimbingku. Halo, guru. Sahansen, mengapa kamu meneleponku lagi? Guru, seperti yang aku katakan terakhir tentang siswa SMA itu, kemungkinan besar akan mengguncang dunia ilmiah. Masih bicara soal mengguncang dunia ilmiah. Ini benar-benar omong kosong. Jangan lakukan itu lagi. Jangan telepon aku lagi. Tuan Chelai, kau orang Inggris. Kenapa tiba-tiba telepon aku? Selamat ya. Selamat apa? Dengar kabar siswa SMA dari negara kita, TCR Langsam, bilang kalau mereka menemukan baterai nuklir. Hahaha, ini cuma lelucon. Baterai tenaga nuklir. Dalam 100 tahun tidak mungkin ada terobosan. Orang tak tahu malu. Membiwek malu. Dunia sains negara kita. Ke Luteng. Aku akan ke sana menghajar mereka sendiri. Semuanya, penemuan baruku. Baterai nuklir sudah sampai. Ayah, letakkan kotaknya di sini. Baik, Terima kasih ayah. Istirahat dulu ya, nanti setelah lomba selesai, kita pulang bersama. oke. Kalian lanjutkan. Tuan Qin, inikah yang kau bilang? Baterai nuklir. Apa? Bom nuklir. Ayah, bukan bom nuklir, tapi baterai nuklir. Istirahat dulu ya, nanti kita pulang bersama. Baik. Nah, kotak kecil begini bisa muat baterai nuklir. Aku dengar, itu tingginya belasan meter. Ya, bahkan yang paling canggih sekarang, Probe E6, harus setinggi 1 meter lebih. Kamu ini masih kecil. Ukuran dan teknologi tidak ada hubungan langsung. Contohnya, komputer pertama di dunia, ENIAC, menempati 170 meter persegi, beratnya 30 ton, dan sekarang di dunia, laptop terkecil hanya beberapa kilogram, volumenya jauh lebih kecil, berkali-kali lipat, tapi performanya meningkat puluhan ribu kali lipat. Baterai nuklir saya sudah sampai generasi ketiga. Saat ini di dunia, paling kecil, paling ringan, reaktor nuklir, setidaknya lebih maju dari dunia ini, lebih dari 100 tahun. Ci. Omong kosong. Kalau berani buka, tunjukin pada semua orang. Mau lihat? Bisa. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, baterai nuklir saya tidak ada kontroler medan magnet. Kalau dinyalakan, sinyal jaringan seluruh kota hijau akan terputus. Omong kosong. Barang jelekmu ini bisa bikin seluruh kota jaringan lampa. Kamu tidak percaya? Tentu saja saya tidak percaya. CIH, ngomong setengah hari tapi tidak ada tindakan. Kalau berani, buat contoh lihat dong. Kalau tidak bisa, ekspektasi yang kamu bilang, Bagaimana? maka kamu melakukan penipuan. Tunggu saja masuk penjara. Baik. Kalian dengarkan baik-baik. Ingin membuktikan perkataan saya? Sangat mudah. Cukup nyalakan perangkat. Dalam 3 menit, akan membuat seluruh wilayah timur Luteng sinyal jaringan terputus. Tapi syaratnya, kalian harus ada yang mengambil tanggung jawab ini. Lucu. Wilayah Timur Luteng adalah tempat Hailing Remai di Provinsi Selatan. Pengguna jaringan mencapai jutaan. Bagaimana mungkin terganggu oleh baterai kecil? Tidak hanya terganggu. Menurut perkiraan saya, perangkat ini sekali diaktifkan, seluruh kota Luteng akan kehilangan kontak secara total dengan dunia luar. Sangga tidak masuk akal. Tuan Qin, perkataan Anda agak terlalu berlebihan. Tidak berlebihan sama sekali. Selain itu, ada satu kesulitan lagi, yang juga merupakan faktor terpenting. Kesulitan apa? Seluruh kota Luteng tidak memiliki server yang mampu menahan medan magnet sebesar ini. Jika dipaksa diaktifkan, seluruh perangkat jaringan kota akan mengalami dampak yang tidak dapat diperbaiki, bahkan menghadapi kerusakan dalam waktu lama. Apa? Presiden, siaran langsung jumlah penonton mencapai lebih dari 2 miliar dan para netizen berkata, ingin memverifikasi baterai nuklir ini. Kita harus membiarkan dia memverifikasinya. Tapi jika benar-benar diverifikasi, bisa jadi seluruh Luteng akan lumpuh. Apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu bilang dia tidak bisa membuatnya? Benar, hampir saja bocah ini menipu kita.
Sampaikan pesan ini. Suruh Kintian segera mulai verifikasi. Segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh perangkat ekonomi akan ditanggung sepinana oleh Wei Yuan kita. Ya. Baik. Baru saja mendapat pemberitahuan. Bisa mulai diverifikasi. Senior Kerugian akan ditanggung oleh Wei Yuan kita. Ini bukan kerugian biasa. Menurut perkiraanku, kerugian ini mungkin akan melebihi 20 miliar. Kita ini Wei Yuan. Arch miliar. Tidak ada artinya. Dasar sampah. Presiden kita yang menjaminmu. Kenapa masih diam di situ? Kalau berani mulai saja. Ini adalah baterai nuklir di dunia ini. Pertama kalinya dinyalakan. Aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya nanti. Haha. Bolak-balik. Cuma segitu kata-katamu ya. Sutradara bilang, kami Wei Yuan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Apa kamu mengerti bahasa manusia? Menurutku kamu tuh jelas-jelas tidak berani. Tidak berani. Itu pasti palsu. Menurut saya Wei Yuan juga tidak bisa memikul tanggung jawab ini. Bagaimana jika ditambah saya? Tulang tua saya ini bisa memikul tanggung jawab ini tidak? Liu Pingseng. Kamu kenal saya. Benar juga. Su Hansen itu. Kalau begitu, kamu adalah orang yang memecahkan misteri bunga matahari. Maka di depanmu, dia pasti sering menyebut saya. Para penonton, ini adalah pemimpin Akademi Sains Dacia, Presiden Liu Pingseng. Presiden Akademi Sains Dacia, Liu Pingseng. Tidak pernah dengar orang hebat seperti ini. Apakah dia lebih hebat dari Profesor Xiao Jingzhen? Profesor Xiao adalah tokoh dunia fisika teoretis yang sangat deformity. Profesor Xiao ini meneliti teori. Presiden Liu ini terlibat dalam peluncuran roket dan penelitian kuantum. Bagaimana bisa disamakan? Saya datang hari ini untuk membongkar wajah aslimu. Su Hansen itu tidak bisa dipercaya. Kamu juga bukan orang baik. Katanya kamu mau melakukan eksperimen besar dan mau membuat seluruh jaringan di distrik timur Luteng menjadi lumpuh. Aku ingin melihat bagaimana caramu menciptakan kegaduhan besar. Liu Pingseng. Kemampuanmu terbatas. Tidak berarti eksperimenku tidak bisa sukses. Konyol. Benar-benar konyol. Baterai nuklirmu hanya omong kosong. Kau bilang ingin membuat seluruh wilayah timur lumpuh. Itu mimpi siang bolong. Apakah kau siap menanggung konsekuensi? Tentu aku siap. Aku ingin melihat bagaimana caramu membuat Luteng kehilangan kontak dan membuat seluruh kota lumpuh. Baiklah, biarkan fakta yang berbicara. Presenter, silakan mulai. Para penonton, momen yang mendebarkan segera tiba. Mohon semua staf pastikan siaran lengkap. Kita harus menampilkan setiap detail dengan jelas kepada para penonton. Perhatian Siniwa, Mr. Chin telah menyetujui untuk memulai eksperimen. Hal ini menjadi perhatian nasional, bahkan global. Siniwa orang harus bersiap. Tidak boleh ada kesalahan. Seluruh warga Luteng, perhatikan. 1 menit kemudian, wilayah timur akan mengalami gangguan jaringan. 2 menit kemudian, perangkat jaringan akan terkena pengaruh medan magnet hingga 10.000 kali lipat. Harap segera matikan perangkat Anda dan perhatikan keselamatan staf stasiun dasar Luteng. Harap diperhatikan. Anda semua harap segera memutuskan server jaringan untuk meminimalkan kerugian ekonomi yang mungkin terjadi. Baterai nuklir selama ini hanya ada dalam diskusi teoretis. Bisa dikatakan tidak ada yang bisa memperkirakan dengan tepat daya ledaknya. Dalam aplikasi praktis mungkin melebihi imajinasi kita semua. Saya pribadi terhadap penemuan Kintian ini sangat berharap. Mungkin Anda meragukan, tapi lihat kembali sejarah. Setiap terobosan ilmiah bukan begitu juga. Hei Lao Xiao, ini, hei. Harap semua ikuti instruksi Kintian dan menjauhi kabel listrik. Luteng beberapa hari ini mungkin akan mengalami pemadaman listrik singkat. Eksperimen ini, meski sangat penting, tapi tidak bisa dipungkiri, memang mungkin menimbulkan kerugian ekonomi. Tapi, seperti yang dikatakan pembawa acara yang baru saja dijanjikan. Ya, kami dari tim acara bersedia menanggung semua tanggung jawab yang timbul dan kerugian. Selain itu, Profesor Liu Pingseng juga menyatakan akan bersama tim acara menanggung konsekuensi ini. Benar, itu saya yang bilang. Jika kamu bisa membuat Luteng menjadi lumpuh, maka saya akan memutar kepala saya dan memberikannya padamu untuk ditendang. Ketua stasiun, tidak baik. Ada kabar dari masyarakat. Ada semacam pameran penemuan. Ada yang bilang sudah menemukan baterai nuklir. Penemunya juga mengklaim 1 menit lagi seluruh Luteng akan mengalami gangguan jaringan dan akan ada medan magnet ribuan kali lipat yang akan menyerang semua perangkat jaringan dan membuat semua perangkat lumpuh. Kamu buta huruf ya? Kamu tahu apa itu medan magnet ribuan kali lipat? Apa konsepnya? Kamu pernah sekolah tidak? Pergi. Ya. Hello, Tuan Kelasi. Baterai nuklir diduga telah ditemukan. Setengah menit lagi, mungkin akan ada sinyal dengan medan magnet ribuan kali lipat yang akan membanjiri Luteng dan menyebabkan seluruh jaringan Luteng lemah. Kamu harus segera bersiap.
Bukan ini. Ini masih diragukan. Ini bukan lelucon. Tenaga nuklir setidaknya dalam 100 tahun. Ada terobosan. Apalagi, baterai nuklir abadi. Ini tidak mungkin. Untuk berjaga-jaga mengerti tidak? Simiwa orang. Cepat kembali ke posisi kerja. Pembangkit listrik hijau. Segera masuk. Case status saya Gamera. Ya. Akademisi Liu, apakah Anda bersedia untuk mendorong tuas ini? Saya tidak sudi ikat serta dalam. Permainan kotor ini. Saya yang akan melakukannya. Jika ini benar, maka saya akan menjadi saksi sejarah. Jika ini palsu, maka saya bersedia menjadi penanggung jawab untuk kejadian ini. Profesor Xiao, saya jamin pada Anda akan mengikuti penemuan besar ini dan dikenang selamanya oleh umat manusia. Semua orang bersiap. Jangan lewatkan satu detail pun. 5. Cam Era 5. Arahkan ke sudut ini. Jangan bergerak. Apakah ini benar-benar akan terwujud? 3. Jika ini terwujud, seluruh dunia akan terguncang karenanya. 2. Ini pasti akan menjadi penemuan besar yang tercatat dalam sejarah. Profesor Xiao, mari kita mulai. Revolusi industri kita. Apa? Apakah ini benar-benar berhasil? Berhasilkah? Aku pergi. Ada apa ini? Ah! Titik-titik cahaya ini. Apa-apaan semua ini? Ah iya. Ini pasti tipuan. Pasti palsu. Kayak biru ini tidak seperti berasal dari kotak ini. Dikeluarkan dari, tetapi dari seluruh ruang. Setiap sudut memancarkan keluar. Kintian, bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah visi inti foton. Melalui gaya interaksi kuat. Menghasilkan resonansi di udara. Reaksi berantai yang saling terkait. Benar. Cahaya biru yang kau sebutkan, sebenarnya itu hanya warna dari gerakan foton yang dipancarkan saja. Masih ada kemungkinan lain. Cahaya biru yang kau maksud, mungkin hanya sebuah sulap saja. Bukankah kamu pernah bilang, ketika alat ini diaktifkan, seluruh luten akan mengalami kehilangan jaringan. Tapi sekarang, bukankah semuanya baik-baik saja? Seluruh luten akan mengalami kehilangan jaringan. Tapi sekarang, bukankah semuanya baik-baik saja? Iya kan? Rumah kira. Bukan di wilayah timur luten ya? Memang penipuan. Lihat, bukankah katanya bakal mempengaruhi jaringan seluruh wilayah timur? Tapi tidak ada tanda-tanda apapun juga. Aduh, Profesor Liu sudah bilang, baterai nuklir dalam 100 tahun ke depan tidak mungkin muncul. Dia sudah ketahuan bohong. Lihat dia masih di atas panggung, masih berusaha keras. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Mama Kintian. Ini daerah selatan atau timur? Daerah selatan. Halo, Lau Wang. Apakah daerahmu timur? Tidak ada pemadaman internet. Saya sudah menerima 45 semua bertanya, apakah internet padam? Mungkin belum secepat itu. Lau Sang. Apakah daerahmu timur? Tidak ada pemadaman internet. Saya sedang menonton siaran langsung. Tunggu. Saya tanya kamu. Teori bunga matahari Kintian. Benarkah kamu yang membuktikannya? Ya. Sekarang jadi berantakan. Seorang siswa SMA bilang bisa membuat baterai nuklir. Sekarang bahkan Profesor Liu sudah keluar. Saya lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Apakah benar-benar gagal? Tidak ada pemadaman listrik. Benar. Visi nuklir yang kamu sebut ternyata hanya lelucon. Hahaha. Dia butuh waktu. Berapa lama kamu butuhkan? 3 menit.
Medan magnet yang besar ini akan menutupi seluruh langit Elveteng. Kamu dan gurumu, Sus Hansen. Kemampuan tidak besar, tapi berbohongnya mahir. Seharusnya kamu menarik kembali ucapan itu. Tidak hanya tidak akan menarik kembali, bahkan akan kukatakan di depan penonton di seluruh dunia, bahwa kamu dan gurumu hanyalah bekerja sama untuk keuntungan pribadi. Tujuannya hanya untuk menarik perhatian penonton. Sekadar mencari sensasi saja. Sus Hansen adalah orang asli Green Vine. Kamu juga orang asli Green Vine. Green Vine tidak pernah menghasilkan orang baik. Green Vine tidak pernah menghasilkan orang baik. Liu Pingsheng, ini adalah perbuatan Qintian dan gurunya. Secara pribadi, menurutku, kamu seharusnya tidak menyangkutkan Selura Green Vine. Juratur Pencil melahirkan orang jahat. Seperti tempat yang tidak ada apa-apanya ini. Sulit untuk menghasilkan. Seorang mahasiswa ternama, apalagi membuat baterai nuklir. Ini benar-benar mimpi di siang bolong. Kamu yang paling tidak pantas mengatakan itu. Kamu sebagai ilmuwan terkemuka dari Great Xia hanya bisa menjilat, menunduk dan merendahkan diri. Apakah kamu lupa darah yang mengalir di tubuhmu? Kamu berani meragukanku. Yang Membual di luar sana. Tentang penemuan baterai nuklirmu. Great Xia tidak akan kehilangan muka sebesar ini. Tamu-tamu penting dari luar negeri. Semuanya bertanya padaku. Apakah ini benar atau tidak? Wajah tuaku ini sungguh memalukan. Benar. Kamu benar-benar tak termaafkan. Tidak hanya mempermalukan Dacia, tetapi juga membuat akademisi hampir kehilangan reputasinya. Jadi, hari ini saya menyatakan, dari sekarang dan seterusnya, mengurangi semua sumber daya pendidikan di kota Elveteng. Jika ada yang tidak setuju, maka mereka adalah musuh keluarga Liu. Meskipun keluarga Liu di Dacia bukan keluarga kelas 1, tetapi juga bukan sembarang orang bisa mengganggu kami. Sombong sekali. Boleh tahu kamu berasal dari negara mana? Kenapa begitu peduli dengan pendapat orang asing? Kamu, Saya beritahu kalian, orang Dacia harus punya kepercayaan diri dan integritas. Jangan selalu melihat wajah orang asing. Apakah jika orang asing bilang, kita tidak bisa? Kita benar-benar tidak bisa. Seperti kamu yang kehilangan harga dirimu. Sama sekali tidak pantas jadi guru. kurang ajar. Kamu berani menghina akademisi Liu. Berkata kasar. Apa yang saya katakan salah? Dia seperti anjing yang kehilangan tuannya. Diam. Akademisi Liu adalah murid kesayangan dari Chen Guoshi. Dan di masa depan akan mewarisi jabatan Guoshi. Tidak boleh kamu hina. Chen Guoshi memilih orang seperti ini sebagai penerus. Sungguh buta. Kamu benar-benar berani. Tahuka kamu saya pasaya. Di kalangan ilmuwan sia. Posisi. Kamu yang mengkhianati tuan demi keuntungan. Seberapa tinggi pun posisimu, aku takkan melirikmu. Kamu. Aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu yang menjijikan. Aku beritahu kamu. Kalau suatu hari aku bisa menentukan hidup mati kalian, hal pertama yang akan kulakukan adalah mencabut sampai ke akar para pecundang sains seperti kalian. Ini siaran langsung global. Berani kamu bicara seperti itu. Berarti kamu melawan para peneliti di seluruh dunia. Aku hanya percaya satu hal. Hanya dengan menjadi kuat, seluruh dunia akan mengalah padamu. 1 menit lagi, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu penelitian sejati. Aku tak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Hei orang-orang, usir penipu ini. Keluarkan dia dari sini. Berhenti. Astaga, CEO AI Kizanka. Anda datang ke Xia. Tamu langka. Mr. Liu. Sebagai sesama ilmuwan, menghadapi junior sejujur, seperti Qintian, bahkan 1 menit pun tak mau diberikan. Beri. Tentu saja harus diberi. Presiden Direktur. Kenapa kamu malah membela kita? Mari kita langsung usir dia keluar. Dan kita akan menang. Kamu dikasih sedikit manis aja udah merasa dirimu hebat ya. Kamu masih belum pantas untuk disamakan dengan Tuan Qin. Tuan Qin, ini kesempatanmu untuk membuktikan diri. Aku yang akan menjaminmu. Tapi, syaratnya adalah, malam ini kamu harus. Aduh. Xiao Ai, kita kan sudah berbicara sebelumnya. Kamu harus menjamin dulu, baru urusan selanjutnya bisa dilakukan. Jadi kartu kamar ini aku ambil dulu ya. Bukan. Ini bagaimana sih? Presiden Direktur. Kita lagi siaran langsung nih. Bisa nggak sedikit lebih sopan? Cuma bercanda kok. Oh haha. Siaran lanjut. Oke haha. Pemirsa sekalian, Ontek membukti teori mati listrik baterai nuklir. Kami yakin
melakukan video call ke stasiun jaringan. Sekarang, video call dimulai. Manajer Yo, apa kabar? Boleh tanya, bagaimana kondisi operasional stasiun jaringan sekarang? Saat ini semuanya normal. Baterai nuklirmu itu emang bisa nggak sih? Aku kan udah menjadikanmu syarat baru bisa dapat jaminan Nyonya Ai. Apa? Kamu itu istriku. Mana ada orang yang memberi dirinya sendiri tudung hijau. Kalau godaan sekecil ini saja tidak bisa ditahan oleh seorang pria, setan pun tidak mau jadi istrimu. Pak Chow, sudah 20 detik lagi berlalu. Bagaimana situasinya sekarang? Belum. Jaringan di area timur menunjukkan aktivitas abnormal. Pemantauan menunjukkan server di area kecepatan aliran meningkat pesat. Berapa kali lebih cepat dari biasanya? 3 kali, 4 kali, 7 kali. Ada aktivitas abnormal. Area timur karena alasan yang seluruh area terputus dari Taman Utara juga terputus dari selatan dan gunung-gunung juga mati. Sekarang dan utara juga mati internetnya. Pusat tengah baru juga mati internetnya. Apa yang dia katakan? Semua benar. Kota Luten kami benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Jika dia benar-benar berhasil, masalah besar akan datang. Ini tidak mungkin. Seorang siswa SMA biasa, yang sangat biasa, ternyata menciptakan alat seperti ini yang mengejutkan dunia. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku akan mengguncang dunia ilmiah global.